Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan kami dari channel Rizky Muhtadin. Saudaraku, kami minta dukungan Anda agar semuanya tidak lupa untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng pada channel Rizky Muhtadin ini. Terima kasih atas dukungannya, semoga semuanya baik-baik saja, dimudahkan semua urusannya, ditambah dan diluaskan rezekinya, diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih membahas eksistensi dari Polri dan sejumlah tokoh masyarakat dan warga masyarakat yang memberikan kritikan tajam kepada Polri dan sejumlah oknum-oknum Polri. Nah, ini kemudian kita juga sampaikan sejumlah kasus yang dihadapi Polri, bahkan ada yang namanya jambret, ada penjual es, dan sebagainya. Nah, langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Jenderal Listio Sigit Prabowo yang sudah sekian lama jadi Kapolri, kenapa Anda belum juga mundur? Anda jika tidak mundur, Prabowo jadi korban. Saya bertanggung jawab, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelum Anda jadi Kapolri, di pesawat setelah pulang saya dari Pamingke mengurus perkara di Polsek Pamingke, sudah tahu saya kalau Anda mau jadi Kapolri. Jadi saya juga udah katakan, Anda tidak boleh lewat bulan 10 menjadi Kapolri. Kalau tidak, Presiden Prabowo tidak lanjut 5 tahun. Ingat ini. Wacana tentang posisi institusional kepolisian kembali menguat di ruang publik setelah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan sikap tegas di hadapan Komisi 3 DPR RI dengan menolak keras gagasan Polri berada di bawah kementerian. Bahkan secara nyata Listio Sigit siap pensiun dan memilih jadi petani jika Polri benar-benar ada di bawah kementerian. Berkaca dari itu, yuk kita lihat negara-negara yang kepolisiannya ada di bawah kementerian. Inggris, kepolisiannya ada di bawah Kementerian Dalam Negeri Britania Raya. Kementerian ini adalah departemen pemerintah Inggris yang bertanggung jawab atas imigrasi, kontrol keamanan dan ketertiban, sekaligus bertanggung jawab atas kepolisian, perbatasan, dan badan intelijen. Amerika Serikat, di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri. Lembaga kepolisian federal di bawah departemen ini menangani kasus pidana serius, isu sosial, terorisme, dan ancaman negara. Jerman, polisi di Jerman berada di bawah Departemen Kehakiman dan Kepolisian Federal. Dikenal dengan sebutan Gendarmerie, adalah cabang angkatan bersenjata Prancis yang berada di bawah yurisdiksi Kementerian Dalam Negeri dengan tugas tambahan dari Kementerian Angkatan Bersenjata. Jepang, berada di bawah pengawasan Badan Kepolisian Nasional yang dikelola oleh Komisi Keamanan Publik Nasional. Komisi ini merupakan bagian dari kantor kabinet Jepang dan beroperasi secara independen dari kabinet. Memiliki beberapa fungsi, menjamin netralitas sistem kepolisian, mengisolasi kekuatan kepolisian dari tekanan politik, memastikan terpeliharanya metode demokratis dalam administrasi kepolisian, mengangkat atau memberhentikan perwira polisi senior. China, polisi di Cina berada di bawah Kementerian Keamanan Publik, merupakan unit penegakan hukum utama di Tiongkok yang bertugas mengawasi lebih dari 1,9 juta petugas penegak hukum di negara tersebut. Di kawasan Asia Tenggara ada Filipina dan Vietnam. Nah, setuju nggak kalau polisi Indonesia ada di bawah kementerian? Like dan komen buat kalian yang setuju. Polisi di bawah kementerian. Mengapa Kapolri menolak? Alasannya katanya efektivitas karena komando langsung di bawah presiden. Namun banyak pihak mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar tentang efisiensi atau tentang mempertahankan kekuasaan absolut tanpa pengawasan sipil yang lebih ketat? Mengapa publik skeptis? Kritik tajam mulai muncul saat ini. Karena polisi dianggap sebagai lembaga super body. Tanpa adanya kontrol, tanpa adanya kementerian yang mengawasi secara administratif, segala bentuk pelanggaran di lapangan seringkali terjadi. Hanya diselesaikan melalui mekanisme internal. Di banyak negara maju, kepolisian justru didesentralisasi untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan sebagai alat politik. TNI di Indonesia contohnya, meskipun bertugas dalam pertahanan negara, TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan dan tetap menunjukkan kesigapan yang luar biasa. Tidak ada gejolak. Ini kepolisian negara, Bung. Bukan kepentingan kepolisian yang tertentu. Saatnya sekarang reformasi. Keresahan masyarakat terhadap oknum-oknum di kepolisian semakin meningkat. Kepercayaan publik adalah aset utama institusi penegak hukum. Jika penempatan di bawah kementerian bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, bukankah itu langkah maju bagi demokrasi kita? Rakyat tidak bodoh, Bung. Kita butuh institusi yang melayani, bukan sekedar melanggengkan kekuasaan. Penempatan Polri di bawah Kementerian Kepolisian atau nih dalam negeri atau apa dilakukan agar kepolisian benar-benar menjadi pelayan masyarakat, bukan sekedar instrumen kekuasaan terpusat. Kekuasaan yang terlalu besar tanpa pengawasan adalah resep sempurna bagi penyalahgunaan. Kapolri sekarang sudah terlalu lama menjabat, sudah 5 tahun. Ingat, ada pepatah bilang, power tends to corrupt, absolute power, absolutely corrupt.
Atau artinya apa? Intinya orang terlalu lama berkuasa akan cenderung korupsi, dan semakin lama berkuasa akan semakin korup. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan sejumlah informasinya, kami minta kembali ingatkan Anda supaya menekan subscribe, like, dan tanda lonceng pada channel Rizky Muhtadin ini. Terima kasih atas dukungannya. Kita lanjutkan sejumlah informasinya berikut ini. Di saat banyak pihak mulai berisik mendorong Polri masuk ke bawah kementerian, Jenderal Agung Gumelar justru muncul dan pasang badan. Narasi yang ingin menggeser posisi Polri seketika patah di tangan sang senior. Dalam pertemuan krusial dengan Wakapolri, Agung menegaskan, kedudukan Polri langsung di bawah Presiden itu harga mati. Ini bukan sekadar posisi, tapi fondasi agar institusi ini tidak terseret arus birokrasi yang lambat. Lucunya, saat jenderal senior sekelas Agung Gumelar saja memberi restu dan dukungan penuh, kenapa masih ada yang ngotot ingin menjinakkan Polri di bawah kementerian? Apakah mereka lupa? Independensi adalah kunci. Wakapolri, Komjen Dedi Prasetyo langsung tancap gas. Bukan cuma teori. Transformasi besar sedang dilakukan mulai dari rekrutmen bersih hingga digitalisasi layanan. Semua demi satu tujuan. Polri yang modern tanpa harus didikte kementerian. Senior sudah bicara, transformasi sudah berjalan. Jadi, yang masih ngotot mau geser posisi Polri, kepentingannya untuk siapa? Ketua Umum Pimpinan Pusat, Muhammadiyah mengingatkan pemerintah dan DPR agar berhati-hati dalam wacana menempatkan Kepolisian Republik Indonesia di bawah kementerian. Menurutnya, perubahan struktural semacam itu berisiko menimbulkan problem baru, seperti politisasi dan berkurangnya independensi penegakan hukum. Ia menegaskan posisi Polri yang saat ini langsung di bawah Presiden sudah sesuai amanat reformasi dan menjaga efektivitas, tugas serta netralitas institusi. Oleh karena itu, Muhammadiyah mengajak semua pihak fokus pada pembenahan fungsi dan profesionalisme Polri, bukan sekadar merombak struktur organisasi yang bisa membuka potensi persoalan baru di kemudian hari. Copot Kapolri dan seluruh pejabat yang merancang aturan ini. Audit seluruh langkah yang memperluas kekuasaan Polri secara ilegal. Bentuk ulang struktur batas kekuasaan Polri dengan reformasi Polri segera. Sekarang saya coba masuk kepada reformasi Polri yang mandek. Ini kami sampaikan karena kecintaan pada Kop Tribata. Polri hari ini sedang mengalami krisis kepercayaan nasional. Publik menyaksikan dengan jelas keterlibatan oknum dalam narkoba dan judi online. Praktik penegakan hukum tebang pilih, perkara yang sudah ingkrah tidak dijalankan. Sementara kelompok kritis dan oposisi seperti kami justru mudah diproses. Yang lebih memprihatinkan, alih-alih melakukan reformasi total, Kapolri justru menerbitkan peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 yang mengatur penempatan polisi pada sedikitnya 17 jabatan di ranah sipil dan lembaga pemerintahan. Ini bukan sekedar kebijakan yang keliru, ini adalah pembangkangan konstitusi. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia seperti yang disampaikan. Dalam pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil itu hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari Dinas Polri. Ketentuan terbatas ini sudah dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025. Jelas sah. Kemudian bertentangan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, Aparatur Sipil Negara. Terutama pasal 19 ayat 3, bahwa jabatan-jabatan sipil di tingkat pusat boleh diduduki oleh anggota TNI dan Polri, sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Dan Undang-Undang Polri tidak mengatur itu, yang aktif. Pembusukan reformasi dan upaya sistematis membangun superbody yang bisa meruntuhkan fondasi negara hukum Indonesia. Mengapa demikian? Karena langkah ini adalah langkah tindakan pembangkangan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat. Putusan MA bukan saran, bukan paduan. Itu hukum tertinggi setelah Undang-Undang Dasar 1945. Ketika Kapolri berani menginjaknya, itu artinya Kapolri menantang konstitusi secara frontal. Dan lebih berbahaya lagi, tindakan ini dilakukan tanpa konsultasi politik, tanpa mandat presiden, tanpa dialog publik, seolah-olah Polri adalah entitas yang berdiri di atas negara. Ini sangat berbahaya. Inilah sebenarnya definisi negara dalam negara, dan kita sedang melihatnya tumbuh di depan mata. Polri menuju superbody. Kepala negara harus mengerem atau tergerus. Ketika polisi aktif bisa duduk di BSSN, BNPT, Basarnas, Imigrasi, Bea Cukai, Bakamla, BNN, dan seterusnya, maka Polri sedang memetakan pengaruh semua sektor strategis negara. Saya ulangi, Polri sedang memetakan pengaruh ke semua sektor strategis negara. Keamanan, data cyber, logistik, pergerakan manusia, penegakan hukum, intelijen teknis, hingga kebijaksanaan publik.
Inilah fase superbody lembaga yang menguasai struktur negara dari hulu sampai dengan hilir. Namun apa arti reformasi ketika Polri masuk ke lembaga sipil tanpa batas? Polri memperluas wilayah kekuasaan tanpa mandat. Polri mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusi. Polri ingin menduduki hampir seluruh ruang negara. Itu bukan sekedar kegagalan reformasi. Itu adalah pengkhianatan terhadap reformasi. Negara hukum tidak boleh dikelola dengan logika kekuasaan bersenjata. Negara yang sehat dijalankan oleh birokrasi profesional, bukan pendekatan keamanan sebagai jalan pintas. Kapolri telah melampaui garis merah. Kapolri telah melampaui batas reformasi 1998. Kapolri bahkan telah melampaui keinginan Presiden. Kapolri berjalan sendiri. Kapolri bermain di luar garis komando. Kapolri menciptakan realitas kekuasaan baru tanpa mandat politik. Kapolri bukan saja melakukan sabotase struktural, tetapi telah melakukan pembangkangan dan penyanderaan Presiden. Jika bukan Presiden tersandera, setidaknya Presiden tidak berdaluat penuh dalam mengendalikan institusi kepolisian. Ini faktanya. Ketika Presiden akan membentuk tim reformasi polisi, Kapolri membentuk tim reformasi dan Presiden tidak meminta Kapolri membubarkan tim reformasi internal Polri meski Presiden telah membentuk timnya sendiri. Pernyataan Kapolri. Jadi saya kira kalau kita tidak mereform diri kita sendiri, tentunya beberapa hebat pun komite ataupun komisi yang dibentuk orang yang ada di dalamnya, kalau kita nggak mau mereform kita sendiri, ya percuma. Ini pembangkangan yang jelas-jelas kepada Presiden. Ingat, polisi di bawah Presiden. Presiden berkuasa penuh pada Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri menerbitkan peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 yang mengatur penempatan Polri pada sedikitnya 17 jabatan di ranah sipil dan lembaga pemerintahan yang ketiga ini. Kapolri menjalankan agenda sendiri meski ada keputusan resmi Presiden dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Artinya, ini adalah insubordinasi institusional. Level yang paling serius, paling tinggi dari kata insubordinasi. Karena bukan sekedar membangun personel, bukan sekedar membangkang personel, tapi membelokkan arah institusi yaitu Polri dari kehendak konstitusi negara. Ini sangat berbahaya. Presiden harus mengambil sikap keras. Satu, batalkan peraturan Kapolri dengan keputusan Presiden seperti Bang Yani sampaikan tadi. Copot Kapolri dan seluruh pejabat yang merancang aturan ini. Audit seluruh langkah yang memperluas kekuasaan Polri secara ilegal. Bentuk ulang struktur batas kekuasaan Polri dengan reformasi Polri segera. Jika Presiden tidak bertindak, maka akan tercipta Presiden mematikan. Lembaga penegak hukum bisa melawan hukum. Anak buah bisa melawan komandan dan komando. Institusi bisa melampaui negara. Dan ketika itu terjadi, Presiden tidak hanya kehilangan Polri, ia kehilangan negara. Saudara-saudaraku sekalian, pada tanggal 11 Desember yang lalu, Polisi Aksi Menyelamatkan Indonesia mengadakan diskusi. Dihadiri 23 orang kami. Dan dari diskusi ini ada yang menarik tentang reformasi polisi tadi. Terjadi di intelektual pinggiran. Kami kan intelektual pinggiran nih, ya. Bahwa apabila Presiden tidak mengambil sikap keras yang saya sampaikan tadi, maka akan terbentuk persepsi publik. Saya ulangi, apabila Presiden tidak mengambil sikap keras yang saya sampaikan tadi, maka akan terbentuk persepsi publik sebagai berikut. Satu, secara de jure, Presiden Republik Indonesia adalah Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Tetapi secara de facto, Presiden Republik Indonesia adalah Jenderal Polisi Sulistyo Sigit. Dan keduanya dikendalikan oleh Jokowi. Niat baik tangkap pencuri pemuda di Aceh Tengah malah jadi terdakwa dan dituntut 1,6 tahun penjara. Padahal kemarin yang di Sleman saja itu masih viral ya, masih panas-panasnya, masih hot-hotnya. Nah sekarang ada lagi nih, di Aceh Tengah. Jadi ceritanya gini, ada seorang pencuri ya, itu mencuri mesin kopi ya, mesin kopi harganya mahal ya. Nah terus ketahuan sama pemuda ini, terus digebukin sama pemuda ini sama kawan-kawannya, terus diserahin ke kantor polisi nih. Nah selang beberapa hari, selang beberapa waktu, nah pemuda ini malah dijadikan tersangka dan dituntut 1,6 tahun penjara. Kan gini. Terus yang bego siapa? Yang blow on siapa? Buat Pak Prabowo ya, presiden Anda itu presiden nomor 1 ya. Tolong banget ya, kalau ada oknum-oknum polisi yang modelnya kayak bajingan seperti ini, kayak celeng seperti ini, langsung saja dipecat. Kalau perlu dibawa ke Nusa Kambangan, ceburin ke laut, biar dimakan hiu, biar jadi santapan ikan-ikan laut ya. Heran banget saya ya, ini seperti ya polisi sama maling itu sudah kong kali kong ya.
Rasa-rasanya itu sudah kong kali kong antara polisi sama maling. Ini buat oknum-oknum saja ya, bukan semua polisi di Indonesia. Tidak semua polisi ya, ini cuma buat polisi-polisi yang kayak bajingan saja. Heran banget saya ya. Hidup cuma sekali lahir di Indonesia. Hukumnya yang malah buat permainan. Coba deh kalian komen ya. Di sini ada nggak yang pernah kehilangan motor kalian, terus kalian ngurus ke kantor polisi? Coba, kalian pasti disuruh nunggu 1 kali 24 jam. Kalau nggak, kalian ditanyain, macem-macem ya, prosesnya lama banget. Sampai akhirnya apa? Motornya nggak ketemu, duit kita habis. Pernah ngalamin hal ini nggak? Coba kalian komen di sini. Harusnya polisi-polisi sekarang ini yang bermasalah kayak gini ya, itu nyontoh damkar. Damkar kerjanya satset ya. Dipanggil, uang jatuh ke gorong-gorong langsung dateng. Kebakaran dateng. Nangkap ular dateng. Bukan nunggu 1 kali 24 jam, keburu mampus orangnya, blow on banget. Yang jelas kami merasa tidak mendapatkan keadilan. Kok cuma diwakili cuma satu pihak tersangka? Kenapa kami tidak diwakili? Kenapa kami tidak diundang? Si Hogi dengan kekuatan yang luar biasa ini, dia ditahan aja enggak. Dan kami tidak akan pernah memaafkan lahir dan batin. Pengen banget aku berkata kasar. Kok ada pengacara kayak gini ya? Memang pengacara itu tugasnya dibayar buat ngebela klien. Tapi ya pilih-pilih kasus juga lah Pak. Jangan juga jadi pengacara jambret. Menurutku ya, dari sudut pandang manapun, tidak ada satu hal pun yang perlu dibela dari seorang penjamret. Terus dia bilang pihaknya merasa tidak mendapat keadilan. Pertanyaannya, keadilan seperti apa yang harus didapat dari seorang menjamret? Anda maunya gimana? Maling kok dibela? Dia mati, itu udah resiko. Siapa suruh menjamret? Yang kerjanya halal aja banyak yang mati karena kerjaannya sendiri. Apalagi yang jambret, yang jelas-jelas berbahaya. Maling, perampok, jambret, mereka itu paham akan resiko tindakan mereka, Pak. Jadi kalau sudah kejadian, ya udah resikonya sendiri. Inilah penampakan pengacara korban jambret yang meminta keadilan dan meminta uang damai agar kasus korban menjadi tersangka dapat ditutup. Ya, jadi orang-orang seperti inilah ya yang memberikan celah hukum kepada pelaku kejahatan di negara ini. Apabila kemarin ini dibiarkan, ya akan banyak ya korban-korban lain yang menjadi tersangka. Ini kasus sensitif, bukan kasus biasa. Sempat kemarin korban yang sudah ditersangkakan menjadi terdakwa, akan sangat banyak jambret-jambret baru bermunculan di Indonesia. Pegang kata-kata saya. Ya, kita berterima kasih nih kepada Kapolri yang telah mencopot Kapolres Sleman. Dan juga kalau bisa ini Kajarinya dicopot juga karena beliau bekerja sama tuh dengan Kapolresnya. Ya. Jadi orang-orang seperti ini kalian tandain, ini berbahaya nih orang-orang seperti ini. Salam wajah langsa. Jadi di mana rasa keadilan buat kami sebagai kuasa hukum dan korban yang telah meninggal ini? Jadi kalau menurut kami ini keputusan politik, bukan keputusan hukum. Baik. Gimana ya? Kan udah jelas ya, jambret. Iya, aku bingung deh. Aku kepala aku langsung membingung. Kan itu resiko pekerjaan yang dia pilih gak sih gitu? Expect apa gitu? Iya. Bekerja sebagai punten ya. Ini menurut keyakinan Mamang ya, menurut pendapat Mamang ya, menurut dugaan Mamang ya. Expect apa gitu? Mengambil kerjaan sebagai jambret gitu. Kan ada resiko setiap pekerjaan ya. Expect apa gitu? Maksudku ya salah nggak habis pikir. Dan netizen pun di sini terheran-heran gitu. Nih masih banyak gawe lain Pak gitu, masih banyak kerjaan lain katanya. Sudah Pak istighfar aja, mohon ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah baca belum Pak KUHP baru? Ini sudah baca belum KUHP-nya katanya. Iya kan itu dari resiko kerjaan yang dibelanya nggak sih? Kerjaannya jambret, kegep, dikejar, terus terjadilah gitu. Kayak aku gak habis pikir, ampun. Lagian jambret itu juga menurut aku gak pantas disebut pekerjaan sih. Aduh. Keluarga jambret memberi ultimatum, mau berdamai asal membayar uang tali asih. Keluarga jambret menyebut jambret yang celaka merupakan tulang punggung keluarga. Sekarang mereka sudah, mohon maaf itu ya, meninggoy, siapa yang memberi nafkah?
Sumpah aku bener-bener aku setuju sama Pak Habibur Rahman gitu. Ini jangan kebalik-balik logikanya. Ini gimana sih? Nggak kok bangga gitu ya Iya. punya penghasilan utama gitu dari iya, jambret. Iya. Aduh. Kerja, ya Allah, Aduh, kerja. habis pikirin. Oh Indonesia, Indonesia. Sahabat kita penjual es yang tergolong miskin, habis digebukin, tiba-tiba oknum pelakunya datang memeluk-meluk, dipeluk-peluk. Kelihatan indah ya dipeluk-peluk, tapi pelukan apa itu? Pelukan sudah viral. Apa mungkin habis digebukin langsung memeluk-meluk lagi? Ya, sahabat kita yang dari kalangan miskin itu dikasih hadiah begitu, ya mungkin terpengaruh lah, memang ekonomi dia lagi susah. Tapi akan hal seperti itu akan terulang lagi. Dan itu hanya akan bisa dikurangi kejadian seperti itu kalau pelakunya tetap harus jadi tersangka. Walaupun nanti ada RJ berdamai dengan korban, institusinya harus memecat. Itu baru hukum berjalan, tidak terulang lagi. Pelukan, seolah-olah pelukan, seolah-olah cinta damai, seolah-olah sayang. Aduh, itu just, aduh nggak tahu deh pelukan kayak apa itu, Anda sendirilah. Itu mah bukan pelukan yang benar, ya. Oke, pecat. Dah, itu aja deh. Udah malam ini. Bapak Bambang, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, ini mengatakan bahwa perkara laka lantas dengan tersangka Hogi Minaya, kedua belah pihak, yaitu pihak keluarga Jambret maupun pihak Hogi Minaya, sepakat setuju diselesaikan dengan cara restoratif justice. Sudah saling memaafkan, katanya. Tinggal menunggu perdamaiannya. Kali ini tadi alhamdulillah kedua belah pihak setuju untuk dilakukan penyelesaiannya menggunakan restoratif justice. Sudah saling setuju, sepakat. Kemudian sudah saling memaafkan, ya, kedua belah pihak sudah saling memaafkan. Hanya tinggal ini untuk perdamaiannya. Ini perdamaiannya masih akan dikonsultasikan lagi dan dikomunikasikan antara para penasihat hukum, baik penasihat hukum tersangka maupun penasihat hukum dari korban sendiri. Itu akan mengkonsultasikan dan nanti akan ada pembicaraan lebih lanjut bentuknya seperti apa pelaksanaan perdamaiannya. Mudah-mudahan dalam 2 atau 3 hari ke depan sudah ada keputusan itu, ya. Berarti kalau masih menunggu perdamaian, restoratif justice ini belum selesai. Perkara belum dihentikan karena laporannya belum dicabut. Kenapa? Karena belum ada ganti rugi. Jadi yang dimaksud Kajari Sleman, perdamaian itu adalah ganti rugi yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik pihak Hogi Minaya maupun pihak keluarga Jambret. Jadi Kajari masih menunggu keputusan perdamaian kedua belah pihak. Teknisnya bagaimana? Tidak semudah itu, Pak Kajari. Anda tahu tidak? Sejak berlakunya KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mekanisme restoratif justice itu diatur di dalam pasal 79 KUHP yang baru ini. Bagaimana mekanismenya? Di dalam pasal 79 KUHP ayat 1, mekanisme keadilan restoratif atau restoratif justice dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa A. Pemaafan dari korban dan atau keluarganya. Berarti kasus laka lantas ini korbannya keluarga Jambret. Berarti harus ada maaf dari keluarga Jambret. Walaupun tadi Pak Kajari sudah mengatakan saling maaf-maafan. Ada syarat kedua, yaitu huruf F. Membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Pertanyaannya, apakah Hogi Minaya sanggup membayar ganti rugi yang diminta oleh keluarga Jambret? Ini belum tentu sanggup, karena keluarga Jambret pasti memanfaatkan posisi Hogi Minaya sudah ditetapkan menjadi tersangka, sementara 2 orang Jambret yang meninggal dianggap korbannya. Ini pasti keluarga Jambret ini meminta ganti rugi. Tidak mungkin tidak meminta ganti rugi. Kemudian ayat 2-nya. Pemulihan keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dituangkan dalam kesepakatan. Kemudian ayat 3-nya.
kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 hari. Jadi, kalau antara tersangka dengan keluarga korban disepakati soal pemberian ganti rugi atau hal-hal lainnya yang harus dilakukan oleh pihak tersangka, maka dalam waktu paling lama 7 hari kesepakatan itu harus dilaksanakan. Kemudian ayat 4-nya, pencabutan laporan atau pengaduan hanya dapat dilakukan setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Nah, ini yang dimaksud, tidak semudah itu restoratif justice ini dilaksanakan. Karena berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat 4 ini, restoratif justice yang tuntas sampai perkaranya dihentikan karena ada pencabutan laporan. Pencabutan laporan itu baru bisa dilakukan setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan. Memenuhi seluruh kesepakatan dimaksud adalah pasti membayar ganti rugi dulu kepada keluarga korban. Pertanyaannya lagi-lagi, apakah Hogi Minayanya mau membayar ganti rugi kepada keluarga Jambret? Itu persoalannya, Pak Kajari. Kemudian ayat 5-nya, setelah seluruh kesepakatan terlaksana, perkara wajib dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan. Jadi kalau kesepakatannya itu telah dilaksanakan, dalam hal ini ganti ruginya telah dibayarkan, maka perkara wajib dihentikan. Kemudian jaksa memintakan penetapan pengadilan bahwa perkara dihentikan karena sudah berdamai, sudah diselesaikan dengan cara restoratif justice. Nah, bagaimana kalau kesepakatan tidak dilaksanakan atau ganti rugi tidak dibayarkan? Ini diatur di dalam pasal 79 ayat 6 KUHP. Apabila kesepakatan tidak dilaksanakan oleh pelaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3, penyidik wajib membuat berita acara pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif yang memuat identitas para pihak, isi kesepakatan, bukti pelaksanaan sebagian, atau seluruh kesepakatan. Kemudian D, alasan tidak dipenuhinya kesepakatan oleh pelaku. Dibuatlah berita acara. Kemudian ayat 7-nya, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 6, menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara sebagai dasar untuk melanjutkan proses peradilan. Jadi, kalau kesepakatannya tidak dilaksanakan, ganti ruginya tidak dibayarkan, kemudian keluarga Jambret masih meminta ganti rugi, berarti restoratif justice itu deadlock, tidak bisa dilaksanakan dengan tuntas. Laporannya tidak bisa dicabut, sehingga berita acara bahwa penyelesaian ganti rugi tidak bisa dilaksanakan ini menjadi lampiran di dalam berkas, kemudian berkasnya dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Berarti lanjut perkaranya kalau ganti rugi itu tidak dibayarkan sementara keluarga Jambretnya ini tetap meminta ganti rugi. Itu baru mengenai ganti rugi yang menjadi persyaratan dalam restoratif justice. Kemudian yang kedua, ini mengenai tindak pidana apa saja yang bisa dilakukan restoratif justice. Itu diatur di dalam pasal 80 KUHP yang baru ini. Ayat 1, mekanisme keadilan restoratif dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang memenuhi syarat sebagai berikut. A. Tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori 3 atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Pak Kajari, penyidik mengenakan pasal terhadap Hogi Minaya ini, yaitu pasal 310 ayat 4 dan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 310 ayat 4 ancaman hukumannya paling lama 6 tahun. Pasal 311 ayat 5 ancaman hukumannya 12 tahun paling lama. Masuk tidak, memenuhi syarat tidak, perkara Hogi Minaya ini dilakukan restoratif justice. Sementara di dalam pasal 80 ayat 1 huruf A yang bisa dilakukan restoratif justice itu tindak pidana yang ancaman hukumannya paling lama 5 tahun. PR buat Pak Kajari. Nah, jadi pasal yang dikenakan terhadap Hogi Minaya yaitu pasal 310 ayat 4 dan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana ancaman hukumannya paling lama 12 tahun. Ini tidak memenuhi syarat untuk dilakukan restoratif justice sebagaimana diatur di dalam pasal 80 ayat 1 huruf A. Nah, makanya tidak semudah itu
Pak Kajari. Tidak semudah itu, Pak Kapolres. Makanya jangan gegabah menetapkan tersangka terhadap orang yang sedang mengejar jambret, di mana jambretnya telah melakukan tindak pidana, melakukan pencurian dengan kekerasan, kok ditersangkakan. Sekarang setelah viral, Anda, Kapolres dan Kajari, pusing memikirkan bagaimana restoratif justice ini bisa dilakukan. Sementara ketentuan perundang-undangannya harus ada pembayaran ganti rugi dan tindak pidananya itu ancamannya harus paling lama 5 tahun. Ini dilematis buat Kajari dan Kapolres. Tidak bisa diselesaikan, diserang oleh netizen. Diselesaikan, tetapi pasal 80 ayat 1 huruf A-nya mengatur bahwa yang dapat di restoratif justice adalah tindak pidana yang ancamannya paling lama 5 tahun. Sementara Hoki Minaya ancaman pidananya paling lama 12 tahun. Selamat berpikir Pak Kajari dan Bapak Kapolres. Mari kritik lagi netizen agar aparat penegak hukum kita cerdas dan hati-hati dalam mentersangkakan masyarakat yang tidak mengerti hukum, orang miskin, tidak mempunyai power. Semoga aparat penegak hukum kita ke depan bisa lebih baik. Demikianlah saudaraku semuanya sejumlah informasi yang sudah kita sampaikan. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun tetapi hanya untuk edukasi dan rekreasi. Salam persaudaraan, semoga bermanfaat dan menghibur kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!